Asal-usul Pemalang bersemboyan ikhlas. Pemalang kota besar yang dikecilkan oleh politik VOC Belanda, yang didukung catatan sejarah yang dibengkokkan. Catatan. Kapal perang TNI Angkatan Laut bernama K7RI Irian 1960 yang paling canggih dan ditakuti oleh sekutu pada zamannya adalah hasil sumbangsih atau iuran warga Pemalang dan sebagian warga Pekalongan. Sehingga Kabupaten Pemalang mendapat julukan Kota Ikhlas. Kapal tersebut dipesan dari Uni Soviet untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI seperti agresi militer Belanda II. Pemalang juga pernah menjadi ibu kota negara Indonesia selama 40 hari sebelum akhirnya berdasarkan keputusan bersama para sesepuh dipindah ke Yogyakarta pada saat Jakarta dikuasai oleh sekutu Belanda. Pemalang memiliki wilayah yang tidak terdeteksi oleh radar bahkan satelit canggih dari manapun. Pemalang dulu adalah pelabuhan besar yang bibir pantainya di daerah Paduraksa, itu dibuktikan dengan hamparan batu cadas yang rata dan tertata rapi dari Desa Keramat, Surajaya di sebelah selatan Sungai Irigasi, sebagai pelataran pelabuhan. Pemalang memiliki kandungan minyak bumi dan logam mulia melebihi Freeport Papua yang telah diteliti nyata ada oleh Jepang dan Jerman, tetapi setelah dieksploitasi yang terletak di Dukuh Simbang Desa Pegiringan Kecamatan Bantar Bolang, ternyata zonk. Bukan karena magic ataupun gaib tapi karena Sang Pencipta Jagat dan para sesepuh masih melindungi kekayaan sumber daya alam untuk warisan anak cucu kelak. Korps Armada 4 Tegal. Korps yang bertempur melawan Belanda di sekitar daerah Gunung Slamet. Pasca kemerdekaan, Belanda mulai membangun kembali pengaruhnya yang sempat hilang. Salah satunya dengan melakukan operasi polisionil, atau kita lebih mengenalnya sebagai agresi militer, saat agresi militer Belanda I, terjadi pada 20 Juli 1947. Pada saat meletus Perang Kemerdekaan Pertama 1947 sampai dengan 1948 Masehi, markas dan kota Tegal diduduki oleh Belanda, sehingga Pangkalan 4 atau CA4 bergerilya di sekitar Tegal Pemalang Pekalongan, dan bermarkas di Temanggung. Pada saat Perang Kemerdekaan 2 tahun 1948 sampai dengan 1949 Masehi, TKR memperoleh daerah perjuangan sendiri di sekitar Pemalang Pekalongan sampai Batang hingga sekitar Gunung Slamet. Daerah tersebut dikenal sebagai Subwehkreise Slamet atau SWK 5. CA5 merupakan pasukan ALRI terbesar di Jawa saat itu, dan satu-satunya pasukan ALRI yang memperoleh daerah Subwehkreise. Wehrkreise berasal dari bahasa Jerman yang artinya lingkaran pertahanan, merupakan strategi militer yang dicetuskan oleh Jenderal Sudirman dalam menghadapi agresi militer Belanda. Wehrkreise memiliki arti lingkungan pertahanan atau daerah. Wilayahnya adalah satu karisidenan yang dipimpin oleh komandan. Dalam tugasnya Komandan Wehrkreise diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengembangkan perlawanan. Subwehrkreise merupakan bagian dari Wehrkreise. Wilayahnya lebih kecil yaitu meliputi kabupaten dalam setiap karisidenan. Subwehrkreise biasanya dibagi lagi menjadi daerah-daerah perlawanan atau disebut dengan rayon. Untuk SWK Slamet 5 sendiri terdiri dari Grup A dipimpin LTN Muhammad Yunus, Grup B dipimpin LTN Mukijat, Grup C dipimpin LTN Suwaji, Grup D dipimpin LTN Wiranto. Gambar dilampirkan merupakan Panji Korps Armada 5 Tegal. Catatan sejarah perjuangan Kapten KK Warih Prabowo dan Letnan KK Soetomo. Agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 Masehi, mendapat perlawanan dari pejuang dari seluruh wilayah RI dengan menggunakan taktik gerilya. Pada saat itu pasukan Korps Armada, CA4 Tegal di bawah pimpinan Kolonel Darwis Jamin sedangkan Komandan Korps Marinir CM adalah Mayor KKO Agus Subekti, Letnan KKO Ali Sadikin, Letjen KKO Purnawirawan saat itu menjabat Perwira Staf 3, operasi sekaligus merangkap sebagai Komandan Sektor A. Pasukan dengan perwira lain diantaranya Letnan Soetomo, Kapten Warih Prabowo, Letnan Walwojo Soegito, Laksamana TNI Purnawirawan, Letnan Mukijat, dan kawan-kawan. Melakukan perlawanan peperangan gerilya walaupun dengan kekuatan yang terbatas. Sebagai bentuk perlawanan, pasukan pertama kali dapat merusak fasilitas-fasilitas yang digunakan pihak Belanda. Letnan KKO Soetomo adalah perwira intelijen yang tergabung dalam pasukan yang sangat disegani dan kerap merepotkan Belanda. Sebagai pejuang yang berkarakter keras dan tanpa kompromi terhadap Belanda dan antek-anteknya, para pengkhianat perjuangan. Beliau merupakan pejuang yang sangat diburu oleh Belanda, yang konon katanya memiliki kesamaan nama dengan nama tokoh Bung Tomo pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.
Dikarenakan keahliannya dalam melancarkan serangan-serangan secara terbuka, taktik gerilya dan kemampuan intelijennya, Letnan Kakao Sutomo dan para pejuang berhasil menggagalkan beberapa rencana penyergapan yang dilakukan oleh pihak Belanda pada pos-pos pejuang. Peristiwa naas terjadi tanggal 25 Juni 1949 Masehi pada pukul 4 dini hari. Tentara Belanda dengan persenjataan lengkap bergerak menyelusuri jalan dari Watu Kumpul menuju Dukuh Karangpucung melalui Desa Gapura dengan menelusuri jalan setapak di tengah hutan menuju ke Pancuran Sumur Tatahan. Hal ini berdasarkan informasi gerilyawan bernama Bendul, yang tertangkap, dipaksa dan disiksa untuk membuka rahasia tempat markas pejuang gerilyawan. Tepat pukul 17, pada saat pejuang sedang beristirahat di Pancuran, dengan senyap pasukan Belanda mengintai dan mengepung pejuang yang berada pada area tersebut. Tidak bisa dihindari, karena dalam posisi terdadak dan tidak siap, Letnan Kakao Sutomo yang sudah terbidik gugur tertembak oleh juru tembak. Dalam hitungan detik rentetan peluru juga memberondong para pejuang tanpa perlawanan yang berarti, sambil melempar granat di sekitar lokasi. Gerilyawan melalui perintah pimpinan Kapten Ali Sadikin melakukan perlawanan dengan cara mundur untuk menyelamatkan diri. Terjadi baku tembak dan dentuman suara ledakan granat membahana di lokasi. Pertempuran yang berujung Kapten Kakao Warih Prabowo tertangkap, dalam kondisi yang semakin terdesak dan dengan pasukan pejuang yang tidak berimbang, Kapten Kakao Ali Sadikin bersama Letnan Walujo Sugito melompat dari tebing curam meloloskan diri lalu bersembunyi bersama sisa pasukan lainnya yang selamat. Pasukan Belanda setelah berhasil melakukan penyergapan, kembali dengan melawan Kapten Kakao Warih Prabowo dalam keadaan tangan terikat menuju markas besar Belanda di Pemalang, di tengah perjalanan tepatnya di Jembatan Comal, Desa Wanarata Kecamatan Bantar Bolang Kabupaten Pemalang sang kapten dengan sigap melepaskan diri dengan melompat terjun ke sungai tersebut. Pihak Belanda melakukan pengejaran dengan berondongan tembakan, namun berhasil lolos. Untuk mengenang peristiwa itu Jembatan Comal diberi nama Jembatan Kapten Kakao Warih Prabowo. Keesokan harinya jasad Letnan Kakao Sutomo dimakamkan oleh masyarakat di samping gubuk tempat persembunyiannya, yang sekarang dibangun tugu peringatan untuk mengenang gugurnya Letnan Kakao Sutomo. Atas permintaan pimpinan Belanda kuburan Letnan Kakao Sutomo dibongkar untuk diambil atau dipenggal kepalanya sebagai bukti apa benar beliau sudah mati dan memastikan apakah sama persis dengan Bung Tomo, yang dianggap tokoh penggerak perang Arek-Arek Surabaya. Makam Letnan Kakao Sutomo dibongkar lagi dan jasadnya dimakamkan kembali dari atas bukit ke Dusun Karangpucung. Beberapa tahun kemudian pada masa Lurah Mubin atau Mubianto, jasad Letnan Kakao Sutomo dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Penggarit Pemalang. Untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan, pada tahun 2018 para prajurit marinir asal Pemalang membangun Tugu Letnan Kakao Sutomo. Pada tahun 2021, Komanda Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Soehartono memerintahkan untuk merenovasi Tugu Letnan Kakao Sutomo. Bukit Gambangan merupakan salah satu bukit sejarah perlawanan bangsa Indonesia kepada zaman kolonial, tepatnya setelah merdeka dan Belanda datang kembali ke Indonesia dan melancarkan aksinya lewat agresi militer Belanda kedua. Bagi yang pernah mendapatkan pelajaran sejarah di sekolah tentunya pernah mendengar atau membaca tentang sejarah perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Belanda memulai penyerangan ke Pemalang dalam rangka agresi militer Belanda I atau Politionale Actie di Pemalang pada 17 Juli 1947. Berbagai cara dilakukan pejuang Indonesia untuk melawan dan menghadang tentara Belanda. Pada akhirnya pejuang Indonesia menyadari bahwa perang terbuka kurang menguntungkan pejuang karena terbatasnya senjata hingga akhirnya metode gerilya digunakan dan ternyata berefek lebih besar. Mungkin ada sedulur di sini dari Beji? Siapa tahu masih ada saksi sejarahnya. Sumber, buku Laskar Hizbollah dan perjuangannya di Indonesia. Bahwa nama Jatiroyom sebuah desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, diartikan sebagai pohon jati besar yang rindang dan lebat daunnya, pelindung atau tercapainya kemakmuran. Nama ini dicetuskan pertama kali oleh seorang pejuang atau tokoh perlawanan terhadap penjajah Belanda bernama Kiai Sekar Gadung, pada zaman Perang Diponegoro. Sedangkan untuk kepala desa pertama yaitu Sutandria atau Ki Lurah Suta yang menjabat dari tahun 1900 sampai dengan 1915 yang membabat desa. Pasca tertangkapnya Pangeran Diponegoro dan diasingkan ke Makassar,
Perlawanan lanjutan dipimpin oleh Sentot Prawiro, namun karena ketidakseimbangan peralatan perang, strategi gerilya diatur melalui pemunduran sebagian prajurit rakyat ke wilayah Banyumas. Guna penyamaran, para prajurit membaur dengan masyarakat di desa-desa di wilayah Pantura dan menggunakan nama samaran, salah satunya adalah berjuluk Kiai Sekar Gadung. Konon tokoh ini pernah menetap sementara di wilayah hutan Jati Anom yang sekarang dikenal dengan sebutan Jatiroyong. Karena jasa dan ketokohannya pada saat itu, nama Sekar Gadung diabadikan penduduk sebagai nama sungai yang mengalir dari Bendungan Kaliwadas ke Jatiroyong. Demikianlah sekilas tentang kedermawanan dan kegigihan warga Pemalang dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, meskipun akhirnya kota Pemalang lebih tertinggal dari kota tetangganya yaitu Tegal dan Pekalongan. Tentang jalan yang jelek dan gelap sedikit penerangan, pelayanan kesehatan, murahnya upah kerja dan semua hal dari kota tetangga. Bila ada kekeliruan mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.